Perkenalkan, nama saya Fetty Erlina. Sebelum kita masuk ke pembahasan metode transportasi atau metode North-West Corner, kita perlu mengetahui pengertian teknik riset operasional. Teknik riset operasional adalah metode proses pengambilan keputusan yang dibatas ketersediaan sumber daya mengenai bisnis, ekonomi, sosial maupun bidang lainnya menggunakan pendekatan ilmiah berupa pemrograman linier. Menurut Taha, istilah riset operasi seringkali diasosiasikan dengan penggunaan teknik-teknik matematis untuk membuat model dan menganalisis masalah keputusan. Meskipun matematika dan model matematis merupakan inti riset operasi, pemecahan masalah tidaklah sekedar pengembangan dan pemecahan model-model matematis. Secara spesifik, masalah-masalah keputusan biasanya mencakup faktor-faktor manusia di hampir setiap lingkungan keputusan. Nah, untuk penjelasan metode transportasi akan dilanjutkan oleh rekan saya. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nisrina Miranda. Saya akan menjelaskan tentang metode transportasi. Metode transportasi adalah suatu metode yang digunakan untuk mengatur distribusi dari sumber yang menyediakan produk-produk yang sama di tempat yang sama, membutuhkan secara optimal. Alokasi produk ini juga harus diatur sedemikian rupa karena beberapa tujuan yang berbeda dan dari beberapa sumber ke suatu tujuan yang berbeda juga. Metode transportasi juga digunakan untuk memecahkan masalah bisnis seperti pembelanjaan modal atau capital financing. Terus juga ada pengiklanan, alokasi dana untuk investasi, analisis lokasi, dan keseimbangan lini perakitan dan perencanaan serta scheduling produksi. Oke, itulah penjelasan tentang metode transportasi. Halo, nama saya Regita Nisa Fitri. Di sini saya akan menjelaskan tentang metode North-West Corner. Metode North-West Corner merupakan salah satu teknik solusi dalam transportasi. Metode ini didasarkan pada aturan atau pengalokasikan normatif dari persediaan dan kebutuhan sumber dalam suatu matriks transportasi tanpa perhitungan besar-besaran ekonomis. Aturan normatif tersebut yaitu membebani semaksimal mungkin sampai batas maksimum persediaan atau kebutuhan, atau mana yang tercapai lebih dahulu. Pada matriks alokasi pada pojok kiri atas terus menuju ke kanan bawah sedemikian hingga seluruh kebutuhan akan sumber dapat terpenuhi. Dan di sini juga ada kelebihan dari metode North-West Corner. Kelebihannya yaitu lebih cepat dalam pengambilan keputusan dan tanpa terlalu rumit dalam penempatan unit yang akan didistribusikan ke tempat permintaan. Untuk metode less cost tentunya ada pertimbangan dari segi biaya pendistribusian. Tapi apabila ada biaya pendistribusian yang sama, maka tentu akan menjadi lebih lama dalam pengambilan keputusan. Dan tentunya termasuk dalam hal ini metode transportasi lainnya. Perhitungan metode Northwest Corner dimulai dari pojok kiri atas terus menuju ke kanan bawah sesuai dengan arah mata angin barat laut, hingga semua permintaan dari sumber terpenuhi. Dalam contoh soal, terdapat agen 1, agen 2, agen 3, dan agen 4. Masing-masing akan mengirimkan barang ke Banjarmasin, Palangkaraya, Balikpapan, dan Samarinda. Kotak berwarna biru menunjukkan besarnya biaya pengiriman. Karena digunakan metode Northwest Corner, maka perhitungan dimulai dari pojok kiri atas seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya. Dari Banjarmasin dengan permintaan sebesar 5.200, sementara agen 1 mempunyai persediaan sebesar 6.300.
Jumlah persediaan yang lebih besar daripada permintaan dapat langsung memenuhi jumlah permintaan sebesar 5.200. Maka 5.200 diberikan pada Banjarmasin. Sisa suplai yang kini dimiliki oleh agen 1 sebesar 1.100. Permintaan Banjarmasin terpenuhi sehingga tidak memiliki sisa. Kini tersisa kota Palangkaraya, Balikpapan, dan Samarinda. Pojok kiri atas dimulai dari kota Palangkaraya dengan permintaan sebesar 5.500. Sisa suplai yang dimiliki oleh agen 1 sebesar 1.100 diberikan pada kota Palangkaraya sehingga sisa suplai habis. Dari 5.500 permintaan, Palangkaraya baru memenuhi 1.100, yang artinya masih kurang 4.400 permintaan yang belum terpenuhi, dan akan dilanjutkan pada agen kedua. Agen kedua mempunyai suplai sebesar 4.750, maka dapat diberikan permintaan sebesar 4.400 untuk kota Palangkaraya. Sisa suplai yang dimiliki oleh agen 2 kini sebesar 350, sementara sisa permintaan kota Palangkaraya sebesar 4.400 telah terpenuhi dan menjadikan jumlah total 5.500. Kemudian dilanjutkan ke kota yang tersisa yaitu Balikpapan dan Samarinda. Pojok kiri atas dimulai dari Balikpapan. Kota Balikpapan mempunyai permintaan sebesar 6.000. Sisa suplai yang dimiliki agen 2 sebesar 350 diberikan untuk kota Balikpapan sehingga sisa suplai habis. Dari 6.000 permintaan, Balikpapan baru memenuhi 350. Sisa permintaan yang belum terpenuhi sebesar 5.650. Kemudian dilanjutkan ke agen 3. Agen 3 memiliki suplai barang sebesar 5.450. Barang kemudian diberikan untuk kota Balikpapan, maka setelahnya agen 3 tidak memiliki sisa suplai lagi. Permintaan kota Balikpapan masih membutuhkan 200 barang lagi. Karena agen 3 sudah tidak memiliki suplai barang, maka dilanjutkan ke agen 4. Hai, perkenalkan nama saya Septiani Salawardani. Di sini saya akan melanjutkan tentang metode Northwest Corner. Ayo kita masuk langsung ke soalnya. Di sini ada permintaan yang belum terpenuhi dari kota Balikpapan, yaitu sebesar 200. Dan di sini kita lihat ada agen 4, agen yang terakhir itu memiliki suplai sebesar 6.500. Sehingga kita dapat mengisi permintaan yang dibutuhkan oleh kota Balikpapan ini sebesar 200 dari agen 4, dan sisa suplai yang dimiliki oleh agen 4 ini 6.300. Kemudian sisa permintaan yang ada di kota Balikpapan ini 0. Kita langsung lanjut ke kota yang terakhir yaitu kota Samarinda. Permintaan yang dibutuhkan oleh kota Samarinda ini sebesar 6.300 dan kita akan memasukkan sisa suplai yang dimiliki oleh agen 4 ini seluruhnya kepada kota Samarinda sehingga sisa suplai yang dimiliki oleh agen 4 ini sebesar 0. Dan permintaan yang dimiliki oleh kota Samarinda juga 0. Lalu kita lanjutkan ke tahap yang berikutnya, yaitu menghitung jumlah biaya yang diperlukan dengan mengalihkan setiap kolom berisi angka dengan biaya. Maksud dari angka dan biaya ini yaitu angkanya itu 5.200 dan biaya itu 110. Sehingga kita tuliskan di sini rumusnya 5.200 dikali 110, kemudian ditambahkan dengan 1.100 dikalikan 90, ditambahkan lagi sebesar 4.400 dikali 75, kemudian 350 dikali 120, kemudian ditambahkan 5.400 dikali 65, kemudian ditambahkan lagi 200 dikali 75, kemudian ditambahkan lagi 6.300 dikali 90, sehingga hasil yang didapat itu sebesar Rp1.979.250. Oke, cukup sekian yang bisa saya jelaskan. Terima kasih dan semoga bermanfaat.